Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada Jumat 18 Agustus 2023, terlebihlah kita mari disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih memberikan satu hari yang baru yang boleh kami nikmati, terlebih kami boleh melakukan aktivitas kami. Sebentar ya Tuhan, kami ingin melakukan aktivitas kami, tapi kami ingin disapa oleh firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada Jumat 18 Agustus 2023 didasarkan kepada Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebuah ucapan yang mengatakan tidak perlu manis, yang penting setia. Ungkapan tersebut sering kali kita dengarkan. Artinya jelas menegaskan bahwa kesetiaan jauh lebih dibutuhkan dibanding penampilan fisik. Kesetiaan juga menjadi isu di masa pelayanan Nabi Hosea. Para pemimpin dan orang-orang Israel kerap kali berpaling daripada Allah. Hosea adalah salah satu nabi yang mengingatkan Israel atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Ia menyuarakan pertobatan kepada keluarga kerajaan dan bangsa Israel. Mereka harus kembali kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, peribadahan dan persembahan yang dilakukan orang Israel sekedar menjadi rutinitas biasa. Taurat hanya menjadi hukum yang kaku dan tidak menjadikan mereka berhubungan baik dengan Allah. Bahkan relasi mereka semakin jauh daripada Allah. Di balik rutinitas dan aturan-aturan yang mekanis tersebut, mereka justru tergoda dengan praktik-praktik penyembahan ilah bangsa lain. Oleh karena itu Hosea datang mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah menghendaki kesetiaan iman mereka. Allah tidak tergiur dengan korban atau persembahan yang diberikan tanpa keikhlasan dan bersifat rutinitas saja. Allah adalah Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, membiarkan tanah perjanjian, dan juga memberkati mereka. Allah ingin orang Israel kembali dekat dan mengenal Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini juga menuntut kita bagaimana kita menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada Allah. Kasih yang kita miliki sebagai kesetiaan kepada Tuhan, begitu juga kesetiaan kita harus dilandasi dengan kasih kepada Allah. Kita diharapkan memberi hidup, membaktikan kehidupan kita, dan menjadikan hidup kita sebagai bentuk kasih setia kepadanya. Artinya, seluruh aspek dalam perjalanan kehidupan kita menjadi perwujudan kasih setia kepada Allah. Kasih setia itu perlu tampak dalam hidup sehari-hari sebagai ibadah yang sejati. Kehidupan di tengah keluarga, masyarakat, bahkan pekerjaan kita sebagai tempat kita untuk menunjukkan kasih setia itu. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan menginginkan hubungan yang intim dengan kita, dan hal itu hanya bisa terjadi ketika hati kita penuh dengan kasih dan pengorbanan. Tuhan tidak menginginkan persembahan korban yang hanya dilakukan karena tradisi atau kewajiban, tetapi lebih menghargai kecintaan kita kepadanya. Dalam Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang diinginkan Tuhan adalah ketika kita mau berdiam dalam kehendak-Nya, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi berbuat seturut dengan perintah-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan besarnya sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini,
bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah? Mari kita jawab dengan perjalanan dan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami. Terlebih pada pagi hari ini melalui firman-Mu, Hosea, Engkau mau mengingatkan kami bahwa bukan hanya dengan rutinitas persembahan kami, kegiatan kami beribadah, tetapi pengenalan kami akan kasih setia Tuhan dan kesetiaan kami kepada Tuhan jauh lebih besar dari persembahan kami. Oleh karena itu juga ya Tuhan, melalui hidup kami juga ingin menunjukkan bahwa Engkau melalui kasih setia-Mu, kami boleh menghayatinya di dalam menjalani kehidupan kami. Kasih yang Kau tunjukkan kepada kami, kasih itu juga yang harus kami tunjukkan di dalam menjalani hari-hari kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan penuh pengucapan syukur. Amin.